Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Ngelihat pergerakan Bitcoin yang hari ini udah kayak roller coaster guys. Kita udah ngelihat Bitcoin 65k and then going down to 62.5k and then sekarang masih di 62.6k dengan berbagai news ya. Mix banget newsnya ya. Ada good news, ada bad news, ada bad news, ada good news, right? So kita discuss sedikit ya terkait dengan progres pergerakan market yang terjadi pada hari ini. And nanti kita coba untuk bedah sedikit kira-kira potential next movement-nya akan seperti apa dan mana yang lebih high probability, mana yang lebih low probability. Saya akan coba sampaikan secara mendetail di dalam YouTube video ini. So make sure to hit the thumbs up and subscribe YouTube channel ini supaya nggak ketinggalan informasi dan update terbaru seputar analisis market Bitcoin and crypto. Oke, so starting dari Jerome Powell kali ya. Tadi malam kan Jerome Powell speak nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin kelewatan dan pengen tahu ya kira-kira dia ngebahas apa, bisa nonton tayangan ulang ya. Kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Karena yang penting udah dapat kabarnya ya, yang terbaru. Saya udah baca-baca. Dan Jerome Powell di statementnya tadi malam ya, waktu dia lagi ada di Washington DC itu lumayan bagus guys, dalam arti untuk market. Ditanggapinya dengan kondisi sangat-sangat dovish ya, dimana Jerome Powell akhirnya mengeluarkan statement berhubungan dengan CPI yang dirilis minggu lalu, dimana berdasarkan data terbarunya, dia cukup yakin ya, inflation akan kembali ke 2% in the end of this year. Perhaps ya teman-teman sekalian. Dan kondisi tersebut meningkatkan probabilitas of cut rate sangat signifikan ya, tapi pada pertemuan berikutnya, bukan pertemuan saat ini. Masih banyak orang yang mencoba untuk memperkirakan lah ya, kita bilang, atau memproyeksikan bahwa The Fed akan cut rate pada pertemuan di Agustus nanti. Kalau kita di bulan Agustus guys, kalau mereka tuh tanggal 31 bulan Juli, which is 15 hari, 9 jam, 14 menit, 22 detik dari sekarang, saya mention video ini. Nah, itu sebenarnya angkanya masih tinggi, 91,2%. Kalau market itu percaya The Fed tidak akan memangkas suku bunga ya, pause rate hike, tapi at the same time juga nggak melakukan cut rate. Nah, yang angkanya bagus itu September ya, berdasarkan meeting conditional itu angkanya udah ke 85,7%. Kalau dari agregat ya, itu 85,2%. Nah, yang lebih menariknya guys, di bulan November ini angkanya naik signifikan hingga 60,2%. Dan meeting conditional nih ya, which is ini harusnya lebih ke The Fed yang menyampaikan dibandingkan dengan agregat. Kalau agregat itu kumpulan dari analis di mana saja ya, jadi kayak Bloomberg, CNBC ya, mungkin itu berbagai kumpulan yang kita percaya di mana mereka melakukan research berdasarkan marketnya gitu ya. Kalau conditional meeting ini berarti berdasarkan The Fed-nya. Itu 60.2%. Mereka akan cut rate lagi pada November, dan pada Desember 56% mereka akan cut rate lagi. Jadi yang tadinya proyeksi di bulan Juni dikeluarkan sama The Fed menyampaikan bahwasannya kemungkinan besar The Fed jadinya cut rate cuma 1 kali tahun ini. Ini kelihatannya The Fed akan balik on track loh ke proyeksi yang terakhir disampaikan pada bulan Maret lalu, which means publik semakin meyakini kalau The Fed bisa cut rate sampai 3 kali tahun ini. Dan it was a good news karena respon dari market juga cenderung positif ya. Yang membuat market negatif apa, Vin? Ya, kalau kita lihat Bitcoin kan ini lagi tergelincir ya, kita bilang ini kepleset lah ya, udah 65.000 terus dia kepleset balik turun gitu kan. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Nanti secara price action kita akan bahas teman-teman ya. Tapi yang saya pengen teman-teman tahu dulu adalah sentimennya itu beneran positif nggak? Seperti yang kita sudah tahu, recently Donald Trump itu kan ada insiden ya. Terus kemarin malam teman-teman, CEO-nya BlackRock ya, Larry Fink menjelaskan ya bagaimana Bitcoin itu sebenarnya bagus, dan dia sempat menyampaikan loh kalau 5 tahun lalu dia skeptical ya. Ternyata setelah dia pelajari, oh ternyata bagus ya, is a digital gold, sesimpel itu, dan market responnya cukup positif. Nah, kemudian ini kita berbicara Donald Trump guys ya. Banyak banget dapat kondisi di mana Donald Trump ini ya membawa impact yang cukup positif. Jadi semakin dekat dengan kemenangan Donald Trump pada election nanti akan menguatkan juga potensi untuk Bitcoin dan crypto mengalami rally
Itu ekspektasinya teman-teman. So here's some of the good news yang mendorong Bitcoin naik dari kisaran 61 ribuan ya, bahkan di hari Sabtu Minggu terakhir waktu kita live itu masih di 58 ribuan ya, 58 ribuan, 59 ribuan, and then pump gara-gara insiden, which is itu kita udah bahas juga secara lengkap ya di insidennya Donald Trump yang which is sekitar 1 hari yang lalu ya, kita mention teman-teman. Turns out responnya market itu sangat-sangat positif. Lalu selain itu, kalau kita ngomongin soal Jerome Powell seberapa positif, ya tadi malam sih kita ngelihat S&P 500 udah mantul ya. Walaupun di pagi hari ini sesi Asia nih kita ngelihat tergelincir lagi, drop lagi gitu kan. Nasdaq-nya juga harusnya sama, drop lagi. Tapi overall yang kita udah ngomongin sama teman-teman soal money flow dari US tech stocks ya, kembali menjadi merata di hampir seluruh sektor. Itu kelihatan tercermin dari pergerakannya Dow Jones yang manakala mengalami rally sejak hari Senin sampai akhirnya kemarin mencapai 40.370-an. Dan ini so far so good gitu loh dari berbagai sentimen-sentimen itu. Lantas apa yang membuat Bitcoin tergelincir hari ini ya? Ada beberapa bad news. Bad newsnya adalah Mt. Gox lagi. Which is ini juga yang saya sampaikan kepada teman-teman di live streaming hari Sabtu kalau nggak salah. Saya bilang sama teman-teman untuk antisipasi aja ya, bahwa belum sepenuhnya beres. Kita masih punya problem dengan si Mt. Gox, kita juga masih punya problem dengan Genesis ya. Genesis Trading nih, dia punya istilahnya dia punya aset juga sama nih. Ini lagi kita ngomongin dia mau istilahnya mau ditransfer juga ya ke beberapa exchange tuh. Genesis Trading unloads more Bitcoin to Coinbase ya, Bitcoin recovery in jeopardy ya, and bla 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 bla. Terus kalau kita lihat ini kan walletnya si Mt. Gox nih guys ya, masih ada masih ada walletnya si Genesis Trading juga nih. Kalian search aja di Arkham ya, terus kalian klik Genesis Trading, kalian bisa lihat tuh walletnya mereka ya. Ada sekitaran 32.200 Bitcoin yang mereka pegang, lebih kurangnya secara value itu sekitar 2 billion atau 2 miliar dolar. Dan Mt. Gox ya total holding 138.9 Bitcoin dan value-nya sekitar 8,7 billions of dollar. Nah, tadi katanya ditransfer nih ya dari cold walletnya ke wallet yang unknown, artinya tidak diketahui ini wallet apa, senilai 47,2 Bitcoin. 47,2 ribu ya Bitcoin. Dan kalau saya baca-baca berdasarkan progres dan prosesnya ya. Jadi menariknya itu data menunjukkan ya, kalau bukan data sih, sorry ya. Mt. Gox Trustee confirmed it start the repayment process on July 5th. Some Reddit users ya reported that their Bitbank accounts received Bitcoin and Bitcoin Cash from Mt. Gox ya under the repayment plan. Bitbank is among the exchanges that support the repayment process. Jadi intinya Mt. Gox di sini ada kerjasama ya dengan berbagai exchange. Salah satunya ada Kraken, kemudian ada Bitstamp, ada SBI, Bitbank, and BitGo. The exchange itu akan menawarkan Bitcoin ya withdrawal sampai dengan 90 hari sejak mereka menerima pendanaan atau funds-nya. Dan teman-teman sekalian, ya ini kan bentuk kekhawatiran ya kalau kita bilang. Jadi pada saat nanti dikirim nih ke Kraken, Bitstamp, SBI, Bitbank, and BitGo, nanti orang berpikir, wah ini Mt. Gox ngirim ke Kraken, Bitstamp, jangan-jangan mau dijual nih. Ingat loh, sebenarnya mereka balikin dalam bentuk Bitcoin. Jadi mungkin mereka transfer itu melalui perantara ya. Jatuhnya Kraken, Bitstamp ini perantara. Jadi kayak mereka ketemuan di pasar gitu kan. Saya misalnya adalah orang-orang yang menjadi kliennya si Mt. Gox ya waktu kejadian 2014. Terus dibilang nih, misalkan arahannya adalah lu bikin ya, lu kan di negara ini misalkan ya udah lu bikin lu Kraken ya kan, misalnya yang di sini lu bikin Bitstamp gitu kan. Siapin walletnya, kasih tahu walletnya, daftarin ke kita, nanti kita bakal kirimin ya untuk kita lihat proses verifikasi. Kita akan kerjasama dengan exchange ini. Nah, ntar mereka terima tuh dalam bentuk Bitcoin. Jadi ibaratnya si Mt. Gox masuk ngirim barang ya kan ke wallet dari si kliennya ini, misalkan di Kraken atau Bitstamp dalam bentuk Bitcoin atau Bitcoin Cash. More or less-nya kayak gitu. Nah, perkara mereka mau jual atau enggak, ini yang saya sudah bahas sama teman-teman. Jadi, kalau terakhir kali saya mention ya ke teman-teman sekalian ya, di one of my tweet ya, ngebahas tentang Mt. Gox, saya sempat menyampaikan kepada teman-teman di sini, pandangan saya, kalau saya tinggal di Jepang, atau saya adalah salah satu customer-nya ya, harusnya sih saya akan lebih pilih hold Bitcoin daripada saya pegang fiat currency. Yaitu pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini orang-orang yang kesangkut
barangnya ya di kasus hack Mt. Gox pada tahun 2014, itu mereka yang punya conviction lebih tinggi sih kalau menurut saya daripada orang-orang yang mungkin baru kenal kripto di atas tahun 2018-2019 ya. Kenapa demikian? Ya mereka udah beli dari zaman-zaman harganya berapa gitu kan. Jadi kalau misalkan sekarang nih dapat kesempatan, mereka bisa pegang balik Bitcoin yang selama ini hilang ibaratnya. I think ya, kalau saya jadi mereka, mungkin saya prefer untuk pegang sebagian ya. Which is kalau misalkan ada yang jual, saya cukup yakin juga pasti ada orang yang melakukan itu. Mestinya nggak semua gitu loh. Jadi ibaratnya nih guys, dengan kondisi 8,7 billions of dollar ini, pada intinya, yes ini memang menambahkan sirkulasi supply ya di pasar. Tapi ingat guys, market itu siap untuk menyerap Bitcoinnya. Tinggal pertanyaannya adalah, mereka mau menyerap di harga berapa ya? Mereka mau lihat deal price-nya tuh di mana gitu loh. Jadi di sini yang kita coba untuk analisa based on price action, sekiranya Bitcoin tuh bisa drop, let's say ya, kalau dia drop sampai range berapa, kemudian estimasi di perkiraan di harga sekian, kita bakal dapat reaction nggak dari mereka bakal mau membeli atau enggak gitu loh. Itu sebenarnya sih kalau menurut saya tujuan dari kita melakukan analisa itu juga. Jadi balik lagi guys, this is not a fad, more like anticipation ya. Jadi kita coba untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan resiko yang bisa ditemui di market. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi harap bijaksana juga sih teman-teman ya dalam menyerap informasi yang saya coba untuk sampaikan. And one of the most important stuff ya, saya hampir lupa menyebutkan. Ternyata guys, kemarin inflow itu tertinggi loh ya. Sorry, nggak tertinggi lah. Tanggal 12 Juli ternyata hari Jumat tertingginya ya. Cuman kemarin menurut saya juga cukup tinggi. Ini nembus loh akhirnya 16,1 billions of dollar atau 16,1 miliar dolar, and this is for the first time sejak 11 Januari. Jadi kalau kalian lihat nih ya di chart ini Bitcoin spot ETF total cumulative flow sejak 11 Januari tuh naik terus ya. Sekarang in total mereka udah mencapai angka 16,1 miliar dolar. Ini udah all time high, breakthrough ya. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya yang namanya demand di market itu masih tersedia. It's just a matter of time, dan mungkin hanya permainan kesabaran aja. Makanya yang kadang-kadang ya saya cukup unik ya ngelihat orang-orang itu adalah when you see actually the market hanya consolidating, they keep talking bahwa ini adalah kondisi yang amat sangat bearish ya. Banyak banget spekulasi liar. Saya lihat beredar, orang bisa bilang sampai ke 30k, ada yang bilang sampai ke 42k, ada yang bilang sampai ke 45k ya. Intinya banyak banget lah keliaran itu ya. Dalam artian mereka berfantasi seakan-akan Bitcoin itu scam, Bitcoin itu drop bakal bla 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 and bla 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 gitu. Padahal in the end kalau kita ngelihat balik lagi ya ke bigger pictures ya, Anda bisa lihat bahwa all of this progress adalah part of the correction. Dan seperti yang saya jelaskan juga di previous live streaming, saya sudah menjelaskan secara detail ya pandangan saya terkait dengan progress Bitcoin ya, I believe. Tapi saya lupa ya, saya share itu di mana teman-teman ya. Kayaknya saya harus buka satu chart lagi yang kebetulan ngebahas itu secara rinci dan detail. Ya, I think this one guys ya. Ya, I think this one. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Ini yang saya terakhir sampaikan kepada teman-teman. Kita ngelihat all of this process ya. Bisa jadi sebagai kalau kalian mau menggunakan Elliott Wave Theory ya di dalam melakukan analisis dan melakukan projection gitu kan. Which is ini sebenarnya bisa saja kita sudah finishing C wave. Dan salah satu yang menguatkan itu kita kembali lagi ya. Saya hapus dulu di sini, kita hapus di sini, kemudian kita lihat di sini. Nah, kita kembali lagi ke sini guys. If you guys remember ya, di live streaming saya lupa hari Sabtu atau hari Minggu. Intinya apa? Intinya kita harus lihat dulu dia create higher high dari sini. Ya, kalau misalkan terjadi market structure shift, artinya dia sudah mengalami perubahan struktur, dan kemudian yang gak kalah penting nih teman-teman sekalian, ini sudah finishing untuk proses pullback-nya dia gitu ya. Ini wave 1, wave 2, kemudian 3, 4, kemudian di sini let's say 5 finish gitu kan. Ditambah di sini ada retest terhadap low levelnya, which is di sini. Ya, ini kita anggap sebagai liquidity sweep karena kalian lihat ya fake out buntutnya panjang, kemudian di sini ada proses retest juga dan no follow up. Ya, no follow up artinya apa, Vin? Maksudnya gini, dia udah turun sampai bawah, balik ya kan, kita bilang retrace, which is kalau lihat di struktur time frame kecil itu kamu harusnya sadar bahwa ini tuh ada yang namanya
failure ya, untuk dia menciptakan lower low yang baru. Jadi ibaratnya dia turun, create lower high, harusnya di sini jadi lower low, ternyata dia failure atau tidak mampu, failed ya, gagal, sehingga terbentuklah yang namanya higher low. Nah, dari situ kita ngelihat by progress dia membentuk yang namanya rising wedge ya. Lalu beruntungnya karena insiden penembakan yang terjadi pada hari Jumat atau Sabtu itu, ini yang membuat Bitcoin akhirnya mendapatkan money flow sangat intens sepanjang pergerakan minggu pagi. Ya, saya ingat banget karena lagi kenceng-kencengnya ya pergerakan teman-teman sekalian ya. Sorry, ini bukan minggu pagi by the way ya. Minggu ya memang kita ngelihat dia naik terus ya dari around 58k sampai kisaran 60k ya. For the first time dia reclaim, makanya saya create video ngebahas tentang Bitcoin yang sudah mampu ya untuk mereclaim pas psychology level di kisaran 60k ya, atau 60 ribuan dolar teman-teman. And then menariknya lagi, waktu lagi ini pertandingan ya Piala Eropa, saya ingat banget final, boom, Bitcoin naik. And then Argentina ya lawan Kolombia, bam, naik lagi kencang. Wah, saya pikir ini market ready nih ya, kayaknya menyambut dengan baik nih respons positif atas sentimen penembakan terakhir. Jadi mereka mungkin menganggap bahwa Donald Trump ditembak itu adalah satu buah hal yang sangat baik karena meningkatkan elektabilitas dia dalam pemilu berikutnya ya, yang akan diadakan pada November nanti. Dan kalau Donald Trump terpilih berdasarkan berita-berita yang masuk nih, kalau vice presidennya Donald Trump ya, JD Vance ya, saya nggak tahu nih pronunciation-nya kayak gimana ya, JD Vance ya, previously disclose kalau dia ngeholding Bitcoin lebih dari 250 ribuan atau up to 250 ribu dolar ya dalam bentuk Bitcoin. It was amazing ya, berarti dia Bitcoin guy. Dan ini ya tambah lagi lah sentimen positif buat market, gitu kan. Nah guys, kondisi saat ini itu ya, kalau saya pikir pertama, kalaupun ada buyers di sini, mereka sudah mencapai nih ya target profit mereka lah, ibaratnya kalau mereka ada orang beli dari bawah gitu kan, ini seharusnya mereka sudah mencapai target profitnya mereka, which is pertimbangannya tuh begini guys, bahwa let's say ini overall-nya adalah corrective wave ya, ABC, and then kalau kita lihat di sini, ini kan satu nice impulsive move ya. Nah, kalau kalian ingat ya, last time di live streaming saya ada bilang sama teman-teman, antara this is the ABC, kemudian kita dibanting sekali lagi, dan itu artinya mereka harus responsif nih terhadap beberapa level, kayak misalkan ini ya, kamu bisa lihat ini tuh adalah imbalance, right? Nah, di momen ini terjadi, ini tuh adalah imbalance. Dan ingat guys, ini adalah key support resistance-nya. Jadi kalau misalkan Bitcoin nggak bisa nih nge-break di atas level ini, Anda harus mengerti bahwa secara struktur itu kita menciptakan yang namanya lower high, which means kita harus anticipate terhadap probability Bitcoin creating one more low untuk testing sampai ke level 52.000 dolar. But here's the thing guys, kalau misalkan kita beruntung, ternyata dia mampu mengklaim high point ini, what happen berikutnya, ekspektasi ya, yang bisa kita harapkan adalah dia sudah finish ya untuk proses all the way pullback-nya sampai bawah. Kemudian guys, ini bisa dikonsider sebagai wave 1 ya, finish wave 1 and then dia pullback, testing wave 2, mungkin 60k, mungkin a bit di bawahnya lagi, karena kalau kalian ingat ada CME gap dan bla 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 bla, baru kemudian kita ngomongin 3, 4, dan 5 ya. Tapi 3 dan 4 dan 5-nya ini saya biarkan nanti lah ya, karena kita lihat dulu sekarang pullback-nya valid nggak? Ini pullback atau fake out ya kan? Saya udah bilang berkali-kali sama teman-teman juga, Anda harus hati-hati, Bitcoin tuh punya habit gitu loh. Like this one for example, before dia going down, itu ada fake out ya kan? Gak mungkin dong saya harus ulang lagi di setiap video yang sama teman-teman sekalian ngebahas tentang hal ini fake out. Begitupun sama saat dia turun mengalami fake out ya. So the question is, which one is the fake out ya kan? Ini atau yang ini yang fake outnya? Nah, itu yang jadi concern sebetulnya. Nah, gimana Vin kalau lu mau menghindari concern kayak gitu? Ya jawaban saya cuma satu, wait for the pullback and then baru kalian start bid ya. By the way, this is not financial advice. Wait for the pullback and then kalian lihat ini kira-kira worth it nggak untuk kalian ngebit gitu loh. Kalau saya pun mungkin akan lakukan itu, terlepas dari one more time ya teman-teman sekalian, this is not a financial advice ya. Ya saya juga ada ngebit gitu loh guys ya, saya juga ada ngebit
saya ada ngebit Bitcoin. The moment kita ngelihat, oke, ini kayaknya ada indikasi yang bagus ya. Salah satunya adalah Bitcoin pada perspektif time frame 4 jam. Saya menggunakan indikator yang namanya Exponential Moving Average 100. Dan kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, saya coba untuk hapus dulu ya yang ini dan saya ganti ini jadi line aja, kemudian saya tebelin. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, the moment Bitcoin flipping EMA 100 itu, ada proses retest terjadi di sini ya, dan ngebawa Bitcoin turun all the way down sampai 58k, and then retest EMA 100 itu dan drop again all the way down to the 53k more or less-nya teman-teman sekalian ya. Nah, good news-nya adalah the moment saya lihat ini flip, wah, ini indikasi yang cukup menarik ya, dalam arti jangan-jangan ada potensi reversalnya karena dia claim 60k, dia claim juga 59k ya, yang merupakan support resistance ini, dan pada akhirnya kalian bisa lihat dia switching di EMA 100 itu, boom, retest, dapat pin bar di situ, and then boom, dia going up ya. Nah, ini nanti yang saya katakan tadi sama teman-teman, kalau misalkan Anda mengharapkan melihat ini menjadi wave 2, maka ekspektasi kita adalah satu, ini kan fair value gap udah dibablas nih teman-teman, which is ini sebenarnya ke flip jadi inverse fair value gap. Ada istilah bahasanya kayak gitu. Tapi tanpa inverse fair value gap sekalipun, kalian lihat di sini terdapat gap ya, dan itu pas di kisaran 60k plus. Kalau saya boleh menambahkan lagi, di Bitcoin CME ya, Chicago Mercantile Exchange punya chart, itu memang terdapat gap juga di sini ya. Saya mungkin nggak marking di bawah sini guys ya, nggak marking di bawah sini. Kenapa? Karena in the end ya kita punya high point ini juga, which is ini harusnya inefficiency yang tersedia tuh ada di sini ya. Which is kalau kita marking ini bawa ke samping ya, ini around 60k anyway gitu loh ya. Kita tarik ke bawah like this for example, and then move this to the downside ya, kayak gini kira-kira, atau kayak gini pun sama ya, around 60k, 58k, 59k ya, atau 60k, 60.5k ya, whatever teman-teman ya, berapapun k yang kalian maukan ya kan. Tapi intinya memang kalau kita balik lagi ke chart utamanya, iya memang itu adalah proses retest yang cukup menarik bagi Bitcoin untuk diisi dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita dapatkan pullback ini dalam proses yang cukup korektif, and then kita start dapat reaction yang kita harapkan. Nah, ini bisa jadi kunci lah istilahnya untuk melihat Bitcoin perhaps ya dalam proses transisinya gitu. Jadi kita bisa expecting bahwa ini sedang dalam proses transisinya. Karena satu hal yang saya cukup yakin itu adalah bagaimana dia telah menciptakan high point yang baru. That's it ya, itu penting teman-teman. Ya, dan ini kebetulan banget ya, saya mentioning ini juga di Discord ya, di previous update ya. Just want to let you guys know ya, kalau my point of view lebih kurang seperti itu. Jadi kemarin waktu kita live streaming, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ya kita ada live streaming ya, biasanya every Monday. Kita sampaikan bahwa I think ya, very likely Bitcoin bisa mencapai new high point ini dulu. Dia nge-sweep ke atas. Kenapa? Alasannya saya katakan demikian dia bisa nge-sweep ke atas. Ya, karena salah satu pertimbangannya adalah kalau dia naik, targetnya tuh di mana gitu loh. Dan di atasnya itu udah nggak ada liquidity lagi guys. Di liquidity yang mungkin akan dicari adalah level itu yang paling krusialnya. Nah, makanya tadi saya sampaikan pagi-pagi, BTC sudah sampai tujuan. Nah, untuk posisi saat ini lagi kena rejection. Saya mulai TP ya, some long position yang saya execute more or less-nya di berbagai altcoins yang sekiranya ada opportunity ya, teman-teman sekalian. Jadi once kita ngelihat ada opportunity ya kita coba untuk manfaatkan gitu loh. Kayak misalkan di sini ya, ini just before the drop ya, kita inform ke teman-teman earlier ya. Ini kan jam 3 saya baru buka PC ya teman-teman. Tapi saya update itu udah dari jam 12:30 siang. Jadi the moment kita ngelihat oke, ini tuh udah sesuai dengan antisipasi lah yang kita analisis ya, mungkin tadi malam. Dalam arti gini, bukan sesuai prediksi ya, harap dibedakan. Kita sudah anticipate itu sedari awal ya. Guys, ini Bitcoin kalau naik ya, where is our next stop ya? Very likely level bla 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 bla. Kemudian kita coba untuk anticipate dan rupanya demikian ya. Kita ngelihat ada rejection di situ after adanya mencapai high point yang baru ini. Nah, kenapa? Alasannya satu, guys, if you ya a retail investor atau retail trader, katakanlah kalian beli by the breakout misalkan di sini gitu kan. Kalian stop loss misalnya di bawah. Ekspektasi kalian targetnya di mana? Previous high point. Itu pertama. Berarti ada tipe orang pertama yang melakukan taking profit.
ya, atas buy position yang dia lakukan. Dan pertama, yang kedua teman-teman, ada kemungkinan yang namanya stop loss hunt ya, atau SLH mungkin ya, kita kasih nama teman-teman ya, stop loss hunt misalkan. Maksudnya gimana, Vin? Buat mereka yang nggak sabar, mereka yang kebetulan analisisnya adalah melihatnya seperti ini gitu kan. Oh, ini naik nih, ini harusnya masih bisa bearish ya kan. Mereka nggak mau sabar nunggu ada momentum yang melemah dari buy side-nya, atau ngelihat ada proses reversalnya di lower time frame. Jadi yang mereka lakukan adalah pasang jaring, melakukan sell short, stop loss di atas high point sebelumnya, ekspektasi target di bawah. Ya, atau misalkan ekspektasinya adalah, oh ini harusnya fill the fair value gap dulu nih, atau CME gap dulu nih, 58k lah target gua gitu kan. Jadi once harga naik, going up, testing ke level tersebut, and then what happen next adalah liquidity sweep. Ya, untuk sell side ini berarti mereka terpaksa harus close position mereka dalam keadaan buying ya, di harga yang lebih tinggi. Lalu, in the end, price baru mengalami rejection. Nah, itu ya. Jadi fake out ini ada reasonnya kenapa mengalami rejection. Satu, kalau misalkan ada orang mau selling ya, mereka butuh lebih banyak buying order. Maka buying order itu harus dipaksakan untuk disediakan di market dengan cara melakukan liquidity sweep tadi. Itu pertama. Yang kedua adalah orang yang profit taking. Ya, ketika mereka buy, mereka sell, mereka mau sell di atas ya, berbarengan itu bisa memberikan selling pressure juga yang sama di level yang lebih kurangnya kita anticipate sebagai potensi menjadi target dari penguatannya. Sementara seperti itu ya. Jadi once again guys, this is not prediction ya, tapi lebih ke anticipate. Kita anticipate beberapa skenario, dan yang penting adalah kalian lagi-lagi saya sampaikan, lihat dulu bigger pictures-nya ya. Mana yang menurut kalian lebih impulsif? Kalau buat saya, lo naiknya jelas dong impulsif. Di sini korektif, naiknya impulsif, slightly korektif, naik impulsif, and then di sini korektif, ya. Kalau misalkan naiknya impulsif lagi ya, itu yang memang kita sudah harapkan gitu loh. Tapi kalaupun saya katakan kepada teman-teman, worst case scenario, seandainya Bitcoin pun seandainya di bawah nih, turun sampai sejauh-jauhnya di trend line ya kan, itu pun sama, saya tetap anggap all of this masih dalam keadaan positif. Ya, dengan berbagai data yang ada tentunya, dan berbagai pertimbangan analisa dari segi makro, fundamental, dan lain sebagainya. Dimana salah satunya yang nggak kalah pentingnya adalah Bitcoin sudah halving guys. Artinya ini supply shock sedang terjadi, dan ini hanya tinggal masalah waktu saja sampai akhirnya mungkin teman-teman, para institusi ini merasa cukup. And then, now is the time to mark up the price, let's do the short squeeze, bantai semua short sellers, and then kita bawa harga Bitcoin naik setinggi-tinggi mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu sementara yang kita bisa sampaikan teman-teman ya. So, what is the next possible scenario ya? Buat saya yang high probability. Karena satu, walaupun kita anggap ini sebagai liquidity sweep, tapi saya lihatnya all of this adalah memang yang dibutuhkan, karena pertimbangan yang utama adalah sama seperti case di sini. Kalau kalian ingat ya, ini harga create lower low and then dia create higher high. Walaupun fake out, next pullback-nya kalian lihat tuh. Begitu dia bertahan, what happen next? We see a rally. Ya, jadi yang penting adalah pullback-nya nih bertahan nggak gitu loh. Mampu nggak dia menciptakan yang namanya higher low. Ya, let's say dia 50% retracement ya, sampai ke 60.000 kayak begini, abis itu dia baru mantul, it's okay, I'm fine gitu loh. Kamu lihat all of this ya, ini kan satu swing pullback ya kan, satu swing pullback and then boom naik sampai ke atas. Pakai Fibonacci like this. Nah, pas kalau misalkan dia pullback ke 60k, 60.5k, we are fine gitu loh. Kenapa? Satu guys, di sini ketika saya marking ini ya, by the way tadi waktu live streaming semalam ya, saya marking ini tuh adalah saya marking dengan konteks ini adalah inverse fair value gap. Jadi seperti ini guys. Tuh ya, ini sebelumnya fair value gap, begitu sampai di flip dong, berarti itu jadi inverse fair value gap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari perspektif time frame 4 jam ya, ini juga dinamakan dengan istilah fair value gap. Nah, ya. Nih, saya marking nih, teman-teman. Low point ini ya, line kemudian hitam tuh ya, tebelin nggak ketemu sama high point ini. Nah, ini fair value gapnya nih. Nah, setelah kita per detail lihat di time frame 4 jam, karena saya pengen dapat the best price atau the best deal lah ibaratnya gitu kan, mana yang sekiranya saya akan marking. Setelah saya lihat di lower time frame, oh ternyata fair value gap yang ada itu antara range ini ya. Terserah nih teman-teman mau marking ini, ketemu ini ya, atau ini
gak ada masalah gitu loh. Intinya adalah di tengah-tengah ini yang saya maksud dengan fair value gapnya. Nah, ini saya hapus, 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 kemudian saya masukin lagi. Nah, kayak gini tuh ya. Nah, ini menjadi potensi target dari koreksi yang sekarang mungkin sedang berlangsung. Makanya saya taruh alarm di sini. Ini kalau bunyi, nah saya baru cari tahu ini kira-kira bagus nggak ya untuk gue cicil lagi gitu kan. Itu pertimbangannya teman-teman sekalian. Terlepas dari itu, kita juga punya yang namanya order block. Kenapa? Karena harga naik, pullback, and then disambut dengan bullish engulfing yang menandakan ada strong demand di range area atau di range level tersebut. Ngebawa Bitcoin pump sampai $65.000. So the fact is, yang kita lihat di level itu berarti menyediakan banyak demand. Jadi tinggal timbul pertanyaannya, once price pullback sampai ke level tersebut ya, in case kita dapatkan level ini, nanti timbul pertanyaan, ada demand nggak gitu kan? Nah, itu yang kita lihat. Makanya saya marking dengan alarm, bukan pasang limit atau pasang jaring, kira-kira kayak gitu ya. Sementara itu teman-teman sekalian ya, saya sih bisa dibilang gini, bukan berarti saya pesimis gitu ya, pengen ngeliat Bitcoin pullback gitu. Yang namanya kita mau dagang ya kan, yang namanya kita mau beli barang gitu kan, mau nyetok barang kan, kita pengennya dapat good deal gitu kan. Pertanyaan terbesarnya adalah, bisa nggak nih kita dapat good deal untuk kita nambah barang gitu loh. Jadi bukan berarti saya belum nyicil, saya sudah nyicil ya. Teman-teman mungkin yang di Twitter ngelihat gitu kan, saya sudah nyicil gitu, sudah nyicil beli. Tapi pertanyaannya adalah, kalau saya mau nyicil beli lagi ya, yang berikutnya nih, stok barangnya saya pengen harganya dapatnya di harga berapa, itu ya, itu pertanyaan terbesarnya teman-teman sekalian. Dan ini juga harusnya menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua yang sekiranya jika Anda mau jadi pedagang, ya itu ya yang sebaiknya kita lakukan gitu loh. Dan ketika saya berbicara hal-hal seperti ini, sekali lagi saya remind guys, saya bukan expert finansial gitu ya, saya cuman pelaku pasar juga, sama halnya kayak teman-teman. Anggaplah saya adalah orang yang sekiranya ya menjadi teman diskusi dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kalau misalkan kebetulan dia trading atau misalkan dia investing nih di Bitcoin juga, ya kita bisa diskusi ya melalui YouTube channel ini. Harapan saya, tujuan saya lebih kurang seperti itu ya. Semoga sekiranya saya bisa memenuhi kebutuhan teman-teman atas kebutuhan untuk melakukan diskusi itu ya, which is itu yang saya kerjakan selama ini ya. Tidak pernah ada financial advice atau nasihat keuangan di dalam video-video yang saya sampaikan, dan tidak pernah ada rekomendasi untuk membeli ataupun menjual dari aset-aset yang sekiranya saya bahas, karena pada dasarnya saya ngebantu teman-teman juga untuk mereview, melakukan analisis, dan menambahkan referensi analisis itu ke dalam analisa pribadi masing-masing sebelum mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you very much guys for paying attention. This is a long video, ya 30 minutes more or less. Tapi kalau kalian nonton sampai selesai, don't forget to type finish di kolom chat. Tambahkan juga misalkan, I think type finish is enough ya teman-teman ya. Tapi type finish itu tujuannya apa ya? Supaya saya tahu ya, how many person di sini, how much person di sini, how much people di sini yang seriously menyerap seluruh informasi yang saya coba untuk sampaikan dan sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, don't forget to hit the likes button juga. Ya, again teman-teman, if we reach 1,000 likes ya, we're gonna do live streaming again. And I'll see you guys again in the next update for altcoins. Cheers, God bless, bye bye guys.